Oke adik-adik, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, jadi Ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Jelly memimpin doa. Siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas segala berkat dan perkenanan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya Bapa, sekarang kami akan melakukan kegiatan belajar mengajar. Teranglah pikiran dan hati kami, agar apa yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu kami dapat kami pahami dengan baik dan berguna bagi jiwa dan raga kami. Nama-Mu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Resti sudah memimpin doa kita hari ini. Baik, Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Hadir semua. Oke, bagus. Jadi tingkatkan lagi ya kehadiran kalian. Iya, Ibu. Oke, jadi adik-adik hari ini tuh kita masuk ke materi bentuk akar. Jadi Ibu di sini tuh menggunakan model pembelajaran PBL yang dimana nanti itu proses pembelajaran ini tentunya kita itu berkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi adik-adik, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adik-adik itu mampu menyatakan bilangan akar itu ke dalam bentuk pecahan. Terus yang kedua itu adik-adik itu dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bentuk akar ini adik-adik. Jadi sebelum kita hari ini masuk ke pembelajaran inti kita pada hari ini, banyak sekali yang ada di sekitar kita itu contoh permasalahan kehidupan sehari-hari terkait dengan bentuk akar kita. Nah, jadi Ibu di sini tuh mau tanya kepada adik-adik. Adik-adik tahu tidak berapa inci ukuran HP adik-adik? Dan adik-adik tahu tidak bagaimana caranya adik-adik itu mengukur inci dari HP tersebut? Tidak tahu Ibu. Ada yang tahu? Tidak tahu Ibu. Tidak Ibu. Jadi adik-adik, yang pertama kita lakukan untuk ukur HP kita ini, karena kan kita sering kalau seandainya kita pertama kita pergi beli HP, tentunya itu kita melihat dari ukurannya, dari besar, dari lebarnya berapa, panjangnya berapa. Namun kan adik-adik tidak tahu berapa inci lebar dari HP ini. Nah, jadi adik-adik, alat yang kita butuhkan untuk mengukur lebar dan panjang HP kita ini hanya menggunakan penggaris saja adik-adik. Jadi adik-adik, adik-adik bisa perhatikan HP yang Ibu pegang di depan ini. Adik-adik lihat, perhatikan dimensi yang dimaksud di sini itu adik-adik diagonal dari ujung ini ke ujung ini adik-adik. Diagonal dari ujung ini ke ujung ini. Jadi adik-adik yang akan kita cari nanti itu panjang diagonalnya ini adik-adik. Diagonal ini. Nah, yang pertama itu adik-adik, kita ukur dia punya lebarnya adik-adik. Nah, jadi adik-adik, di sini lebarnya itu lebar HP yang Ibu pegang ini itu adik-adik 6 cm. Nah, 6 cm. Nah, untuk tinggi dari HP ini adik-adik itu 10 cm. Nah, sehingga adik-adik untuk menentukan dia punya diagonal dari HP Ibu yang sudah Ibu kasih tahu tadi adik-adik, di sini itu kita menggunakan teorema Pitagoras adik-adik. Nah, jadi kita tinggal kasih masuk adik-adik. Jadi tadi kan kita diketahui lebarnya itu 6, tingginya itu tadi 10, sehingga nanti kita bisa masukkan itu bahwa nanti itu kita bisa kasih masuk karena lebarnya tadi itu 6, tingginya itu tadi 10, sehingga nanti untuk mencari dia punya diagonal ini adik-adik, diagonalnya ini yaitu akar 6 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat itu kan adik-adik 36 ditambah 10 kuadrat itu adik-adik itu 100 ya, sehingga 36 ditambah 100 ini adik-adik jadinya itu akar 136. Nah adik-adik kalau kita sederhanakan akar 136 ini adik-adik itu menjadi 11,66. Nah adik-adik kalau seandainya 166 cm ini itu kita ubah ke inci tuh adik-adik. Kita kan ketahui adik-adik bahwa 1 inci itu kan sama dengan 2,5, sehingga kita bisa membagi
11,66 ini dibagi dengan 2,5 ini adik-adik, sehingga kita memperoleh 4,59 inci. Jadi adik-adik sudah mengerti atau belum terkait dengan bagaimana caranya adik-adik untuk mengetahui untuk mengetahui ukuran inci dari HP adik-adik? Sudah Ibu. Oke. Jadi karena ibunya tadi kan, jadi dia punya incinya itu ukurannya itu 4,59 inci. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke materi inti kita hari ini. Ibu meminta pada adik-adik untuk membentuk dua kelompok. Sekarang bisa duduk dalam kelompoknya masing-masing. Oke adik-adik, yang pertama itu adik-adik kita bagi dulu materinya itu terkait dengan yang pertama itu untuk materi bentuk akar itu terkait dengan sifat-sifat bentuk akar itu. Ini kelompok 1 itu cari materi tentang sifat-sifat bentuk akar. Terus yang materi yang kedua ini bagaimana cara merasionalkan bentuk akar. Jadi sekarang bisa masuk dalam kelompok. Dan nanti Ibu akan berikan LKPD kepada adik-adik terkait dengan permasalahan kontekstual. Nanti adik-adik bisa kerjakan, kemudian presentasi di depan. Ya Ibu. Baik Ibu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nanti kalau seandainya adik-adik ada yang adik-adik tidak mengerti, nanti bisa tanya ke Ibu ya. Ya Ibu. Ibu, iya? Silakan. Ibu, ini kita hanya cari sifat saja dulu. Iya, hanya sifat-sifat dengan merasional. Oh, ini tadi kelompok saya sifat-sifat. Iya, hanya itu sifat-sifat. Nanti kan kalian tinggal jelaskan saja di depan tuh terkait dengan sifat-sifat yang kalian sudah cari. Setelah itu, nanti baru kamu kerjakan soal ini, soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang sudah Ibu berikan. Ya Ibu. Terima kasih Bu. Untuk kelompok ini bagaimana? Sudah Ibu. Udah mengerti? Iya Ibu. Oke, nanti kalau ada yang bingung lagi kamu bisa tanya lagi ke Ibu ya. Iya Ibu. Kita cakar kan ini. Ini kan masih BC kuadrat, ini juga BC kuadrat, sini juga sini. Adik-adik ada yang sudah kerja? Kami sudah Ibu Sudah, Ibu. sifat-sifatnya. Ya, untuk sifat itu kamu sekalian ini ya, sekalian atau sebentar dulu untuk ini ya. Sifat-sifat terus. Oh, sifat-sifat dulu. Silakan maju satu orang untuk mempresentasikannya di depan. Sifat-sifat dulu. Oke, mari kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.
Adik-adik yang lain jangan sibuk sendiri ya, tolong perhatikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Kami akan membahas tentang sifat-sifat bentuk akar. Jadi ada 6 sifat-sifat bentuk akar yang kami dapat, yaitu yang pertama, akar A kali B itu sama dengan akar A dikali akar B. Kemudian yang kedua, akar A per B itu sama dengan akar A dibagi dengan akar B. Kemudian yang ketiga, A kali akar B kali C kali akar B itu sama dengan A kali C akar B kali D. Yang keempat, M kali akar A plus minus N kali akar A itu sama dengan M tambah N dikali dengan akar A. Kemudian yang kelima, M kali akar A plus minus M kali akar B itu sama dengan M kali akar A tambah akar B. Dan yang terakhir, akar A kali akar A itu sama dengan A. Sekian dari kelompok kami. Bagaimana adik-adik yang lain sudah mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh teman kalian? Sudah Ibu. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, untuk kelompok ini dari kelompok 1. Untuk kelompok 2 sudah? Sudah Ibu. Oke, sekarang ada kelompok giliran kelompok 2 yang maju untuk mempresentasikan. Kemudian setelah ini nanti kelompok 1 itu mempresentasikan hasil kerja dari LKPD yang sudah Ibu berikan tadi. Jadi adik-adik bisa perhatikan. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya Wabena Musdin, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Dengan bunyi soal, Pak Anton memiliki sebuah kolam renang berbentuk silinder di belakang rumahnya. Diameter kolam tersebut adalah 14 akar 3 meter dengan kedalaman 150 akar 2 cm. Apabila Pak Anton... Baik teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya perwakilan kelompok 2 atas nama Wabena Musdin akan mempresentasikan hasil lembar kerja dari kelompok kami. Dengan bunyi soal, Pak Anton memiliki sebuah kolam renang berbentuk silinder di belakang rumahnya. Diameter kolam tersebut adalah 14 akar 3 meter dengan kedalaman 150 akar 2 cm. Apabila Pak Anton ingin mengisi kolam tersebut sampai penuh, berapa liter air yang dibutuhkan oleh Pak Anton? Jadi di sini diketahui yang pertama itu diameter dari kolam, yaitu 14 akar 3. akar 3 meter. Kemudian dengan kedalaman kolamnya itu 150 akar 2 cm. Yang ditanya berapa liter air yang dibutuhkan oleh Pak Anton. Berarti yang pertama kita kerjakan yaitu diameter. Nah, di sini diameternya kan 14 akar 3. Untuk mencari jari-jarinya maka setengah dari diameter itu sendiri sama dengan jari-jari. Nah, didapat jari-jarinya itu 7 akar 3. Di sini karena yang ditanyakan berapa liter air, maka kita harus membawanya ke dalam desimeter. Di sini masih dalam bentuk meter. Jika dibawa ke desimeter, maka kita mengalikannya dengan 10.
akar 3 dikali 10 itu sama dengan 70 akar 3 desimeter. Ini untuk jari-jarinya. Kemudian untuk kedalaman atau tingginya, di sini diketahui kedalamannya itu 150 akar 2 cm, maka kita harus membawanya ke dalam desimeter juga. Ini dengan cara sama dengan 150 akar 2 dikali dengan 0,1. Maka yang didapat adalah 15 akar 2 desimeter. Setelah kita mendapat jari-jari sama tingginya, kita akan menghitung volumenya. Di mana volume tabung volumenya itu sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Pi di sini kita pakai 22/7. 22/7 dikali R kuadrat, R-nya kita dapat 7 akar 3. Dikali 7 akar 3 dikuadratkan, dikali tingginya atau kedalamannya itu 15 akar 2. 15 akar 2 dapat 22/7. Ini didapat kuadrat 49 dikali 3 dari 15 akar 2. 22/7. Nanti ini dengan 7 dan 49 kita coret. 22 kali 21 dikali 15 akar 2. Catat 22 kali 21 22 4 462 dikali 15 akar 2. Jadi yang didapat volumenya yaitu 6.930 akar 2. Jadi inilah jumlah air yang dapat ditampung oleh kolam renang yang dimiliki oleh Pak Anton. Jadi teman-teman, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Mari kita berikan untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah mempresentasikannya dengan sangat baik. Jadi Ibu harapkan untuk kelompok 1 juga bisa mempresentasikannya dengan baik. Jadi untuk waktu selanjutnya kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan membahas hasil kerja dari LKPD. Dengan bunyi soal, pada gambar di samping segitiga ABC siku-siku sama kaki dengan AB sama dengan AC dan AC tegak lurus AB.
Tentukan panjang BC jika AB sama dengan 5 × 5 cm dan kelilingnya keliling segitiga ABC. Dia biar di sebelahnya yang lebih pendek. Karena segitiga ABC siku-siku, maka untuk mencari panjang BC dapat digunakan dari Pythagoras berikut. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. BC kuadrat sama dengan 5 akar 5 dikuadratkan ditambah 5 akar 5 dikuadratkan. Jadi 25 dikali 5 ditambah 25 dikali 5. 25 dikali 5 sama dengan 125 ditambah dengan 125. 125 ditambah 125 sama dengan 250. Jadi BC kuadratnya itu sama dengan 250. Jadi BC kuadrat sama dengan 250. BC sama dengan akar dari 250 sama dengan 250 25 dikali 10 sama dengan 5 akar 10 cm. Terus untuk mencari keliling segitiga ABC, AB ditambah BC ditambah CA. 5 akar 5 ditambah 5 akar 10 ditambah 5 akar 5. 10 akar 5 ditambah 5 akar 10 cm. Sekian hasil kerja dari kelompok kami. Bagaimana untuk teman-teman yang lain, sudah mengerti? Sudah. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah mengerti hari ini. Oke, adik-adik, karena adik-adik tadi sudah mempresentasikan terkait dengan materi bentuk akar hari ini, jadi Ibu mau tanya, ada yang bisa ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Oke, kalau tidak bisa, jadi di sini Ibu bisa ambil kesimpulan bahwa bentuk akar itu untuk menyatakan suatu bilangan, bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman bahwa ada beberapa sifat-sifat bentuk akar. Nah, bentuk akar ini juga itu banyak sekali berkaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita, terlebih khusus yang ada di lingkungan sekitar kita ini. Tempat belajar kita juga banyak sekali terkait dengan bentuk akar. Oke, jadi adik-adik, sebelum kita pulang, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam berdoa. Kepada Umi, silakan untuk berdoa sebelum kita pulang. Baik teman-teman, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, marilah kita berdoa. Izinkan saya membawa kita dalam doa menurut ajaran agama Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, terima kasih Umi. Baik adik-adik, sampai ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Silakan pulang. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu.